Langit strategis Rusia kembali bergemuruh, bukan oleh latihan biasa, bukan pula sekedar modernisasi rutin, melainkan oleh kedatangan dua unit baru pembom strategis Tu-160M. Pesawat sejak lama dijuluki sebagai White Swan, angkasa putih paling mematikan di udara. Namun kali ini Tu-160M yang diterima Rusia bukan versi lama dengan cat baru. Ini adalah simbol pesan strategis, pesan bahwa Moskow belum berniat menurunkan bendera dominasi udara jarak jauh, bahkan di tengah perubahan wajah peperangan modern. Tu-160M merupakan revolusi pembom strategis supersonik terbesar dan tercepat yang pernah dibuat manusia. Berat, besar, namun mampu melesat melampaui Mach 2. Jangkauannya lintas benua, daya hantamnya strategis, dan kini perlindungannya naik ke level yang jauh lebih berbahaya. Yang membuat versi terbaru ini menjadi sorotan global adalah kehadiran sistem proteksi laser DIRCM. DIRCM atau Direction Infrared Counter Measure bukan sekedar sistem pengelabuan biasa. Ini adalah pertahanan aktif bukan pasif. Saat pembom ini dikunci oleh rudal berpemandu infrared, sistem laser DIRCM secara otomatis mendeteksi, mengunci balik, lalu menyilaukan sensor rudal musuh, membuatnya kehilangan sasaran sebelum sempat mendekat. Artinya sederhana tapi mengerikan, Tu-160M kini tidak hanya menghindar tetapi melawan balik ancaman di udara. Dalam era ketika pertahanan udara modern semakin mematikan, keberadaan DIRCM mengubah permainan. Pembom strategis yang biasanya rentan saat mendekati wilayah berisiko tinggi, kini memiliki lapisan pelindung aktif yang meningkatkan peluang bertahan secara drastis. Namun Tu-160M bukan hanya soal bertahan hidup. Pesawat ini tetap membawa DNA lama yang ditakuti oleh NATO sejak era Perang Dingin, kapasitas muatan senjata besar, kemampuan membawa rudal jelajah jarak jauh, termasuk varian berhulu ledak konvensional maupun strategis, menjadikannya alat tekanan geopolitik yang sangat efektif. Rusia tidak perlu menembakkan Tu-160M mendekati wilayah musuh, cukup berada di wilayah udara sendiri lalu meluncurkan senjata jarak jauh yang mampu menjangkau target ribuan kilometer jauhnya. Inilah konsep DIRCM versi Rusia, menunjukkan kekuatan tanpa harus menekan pelatuk terlebih dahulu. Penambahan dua unit baru ini mungkin terlihat kecil di atas kertas, namun dalam dunia pembom strategis, setiap unit adalah aset bernilai tinggi. Bukan hanya soal jumlah, tetapi soal kesiapan, keberlanjutan produksi, dan pesan bahwa lini pembom berat Rusia masih hidup dan terus berkembang. Di saat banyak negara mulai mengandalkan drone dan stealth bomber generasi baru, Rusia justru memilih jalur berbeda, memperkuat platform lama yang terbukti lalu memodernisasinya dengan teknologi mutakhir termasuk avionik digital, mesin yang diperbarui, dan sistem pertahanan laser. Langkah ini menunjukkan satu hal penting, Rusia tidak melihat Tu-160M sebagai peninggalan masa lalu, melainkan senjata strategis yang masih relevan untuk dekade ke depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Tu-160M sudah ketinggalan zaman, melainkan siapa yang benar-benar siap menghadapi pembom strategis supersonik yang kini mampu membutakan rudal lawan di udara. Dengan kehadiran dua unit baru Tu-160M berproteksi laser, Rusia kembali mengingatkan dunia dalam peperangan strategis, kecepatan jangkauan dan kemampuan bertahan hidup adalah kombinasi mematikan. Dan selama Tu-160M masih mengudara langit strategis global, belum akan benar-benar tenang. Elang militer mengulas kekuatan membaca ancaman tanpa basa-basi. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.